Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Taufik Isya Alvan. Ya, kali ini aku akan ngebahas apa sih pentingnya digital marketing itu untuk UMKM. Jadi buat kalian para UMKM atau kalian yang masih baru ingin memulai bisnis, wajib tonton video ini sampai habis guys ya. Tapi sebelum itu, aku minta tolong dulu ya, minta waktunya 5 detik aja buat subscribe ya channel ini supaya bisa makin berkembang. Dan jangan lupa kalau misalkan channel ini itu bermanfaat buat kalian, kalian bisa bantu buat like dan share ya ke teman-teman kalian. Oke, lanjut. Sebelum masuk lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu apa sih definisi dari digital marketing itu. Ya guys, jadi digital marketing itu adalah suatu usaha untuk mempromosikan produk atau jasa melalui media-media digital. Seperti media sosial, atau mungkin seperti di website, atau mungkin email ya, dan lain sebagainya. Banyak banget media-media digital yang bisa kita gunakan. Tujuannya adalah untuk menjangkau target market yang lebih luas kayak gitu. Kalau misalkan kita hanya di offline, ya mungkin target market kita yang bisa kita jangkau hanya di daerah tertentu gitu. Di Surabaya ya mungkin daerah Surabaya aja gitu. Atau mungkin lebih sempitnya di desa atau di kecamatan tertentu kayak gitu. Nah, tapi dengan kita menggunakan media digital ya, kita bisa menjangkau target market kita yang berada di seluruh Indonesia kayak gitu. Bahkan jauh lebih luas lagi kayak gitu guys ya. Dan ini juga gunanya untuk meningkatkan brand awareness yang lebih menyeluruh kayak gitu ya, dan meningkatkan penjualan juga tentunya. Yang berikutnya, kita harus tahu nih macam-macam channel digital marketing. Jadi dalam digital marketing itu ada channel-channel yang bisa kita pilih kayak gitu ya. Channel ini dalam artian saluran-salurannya kayak gitu yang bisa kita pilih. Nah, ada berbagai macam channel digital marketing yang dapat kita gunakan guys untuk memasarkan produk atau bisnis kita kayak gitu. Yang pertama adalah search engine optimization. Search engine optimization ini adalah teknik untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Jadi tujuannya adalah memudahkan orang untuk menemukan website yang kita punya kayak gitu, dengan mendapatkan ranking di halaman pertama kayak gitu guys. Jadi dengan website kita itu muncul di halaman pertama atau di peringkat teratas search engine ya, Google misalkan kayak gitu, itu akan jauh lebih mudah ditemukan oleh target market yang kita sasar seperti itu. Yang kedua adalah search engine marketing. Nah, kalau yang SEO tadi itu kita nggak bayar ya guys, kita secara organik gitu untuk mendatangkan trafiknya. Tapi kalau SEM ini itu kita berbayar ya. Jadi SEM ini pengertiannya adalah iklan berbayar yang muncul di hasil pencarian mesin pencari kayak gitu. Nah, ketika kalian misalkan search nih ya, cari apa sesuatu di Google. Nah, kemudian muncul nih di baris 1, baris 2, baris 3 ya. Ada tulisannya ad. Nah, itu yang dinamakan SEM. Jadi kita beriklan di mesin pencari seperti Google, seperti Bing, dan mesin pencari lainnya. Yang ketiga adalah social media marketing. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan oleh UMKM pemula yang masih mau go online kayak gitu. Karena social media ini salah satu channel marketing yang paling mudah untuk digunakan kayak gitu ya. Social media marketing ini pengertiannya adalah pemasaran melalui platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi sosial media itu banyak banget yang bisa kita manfaatkan untuk channel marketing kita untuk mendistribusikan konten-konten kita. Tapi harus kita ingat ya, kita harus memilih sosial media mana yang cocok dengan target market kita atau yang cocok dengan produk yang kita jual seperti itu. Jadi supaya lebih efektif tentunya. Nah, social media marketing ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah social media organik, yang kedua adalah social media ads. Social media organik adalah cara pemasaran media sosial tanpa kita mengeluarkan biaya kayak gitu ya, lebih gratis lah daripada yang ads kayak gitu. Kalau ads tentu namanya juga ads, beriklan, maka kita harus ada cost atau biaya yang kita keluarkan untuk beriklan di
sosial media tersebut. Seperti itu guys. Yang keempat adalah konten marketing. Nah, pengertian dari konten marketing itu sendiri adalah pembuatan dan penyebaran konten yang relevan dan menarik untuk target market kalian guys, kayak gitu. Nah, jadi pembuatan dan penyebaran konten yang relevan ini banyak banget caranya guys. Bisa dari media-media yang ada ya, media sosial, atau mungkin dari website yang kita punya. Nah, tapi ya kebanyakan konten marketing ini itu digunakan di media ya guys, media-media online ya, seperti Berita Satu, Info Surabaya, atau mungkin okezone.com dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ kita bisa memberikan artikel atau mungkin seperti press release dari event atau dari fitur apa yang mungkin ada di produk kita kayak gitu, supaya orang itu bisa lebih mengenal produk kita. Itu yang dinamakan dengan konten marketing. Yang kelima adalah email marketing. Email marketing sesuai dengan namanya ya, ini adalah pemasaran melalui email kepada pelanggan atau calon pelanggan. Jadi kita harus memiliki database email dulu gitu sebelum kita menggunakan strategi email marketing ini. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita membuat lead magnet di sosial media atau mungkin di website yang kita punya, supaya orang mau untuk menginputkan atau mensubmit email mereka gitu, yang akan nanti kita gunakan untuk email marketing untuk nge-follow up produk atau promo yang kita punya kayak gitu. Selanjutnya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan salah satu dari banyak model bisnis internet marketing yang menjadi salah satu strategi yang paling sering diterapkan oleh sebuah bisnis. Kalau misalkan kita sebagai business owner, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah ada guys ya. Jadi seperti Shopee Affiliate, seperti TikTok Affiliate, dan mungkin ada lagi platform-platform yang bisa kita gunakan secara mandiri kayak gitu ya, tanpa terikat oleh marketplace yang lain kayak gitu juga bisa. Dan ini sangat-sangat menguntungkan kita ya sebagai business owner, karena dengan sendirinya influencer atau mungkin mitra afiliator kita itu menyebarkan produk kita menggunakan link affiliate yang mereka punya gitu. Jadi cost yang kita keluarkan itu bisa lebih minim karena sudah terbantu oleh influencer atau mungkin mitra yang kita gandeng itu kayak gitu guys. Nah, itu tadi adalah channel digital marketing yang bisa kalian pilih guys untuk memasarkan produk kalian di digital. Nah, selanjutnya kalian pasti penasaran, yang mungkin kalian belum pernah go online, ingin tahu apa sih manfaat digital marketing ini untuk UMKM. Oke, mari kita bahas guys. Jadi, digital marketing memiliki banyak manfaat untuk UMKM, antara lain menjangkau target pasar yang lebih luas guys ya. Jadi internet ini memungkinkan UMKM untuk menjangkau target market kita gitu, yang lebih luas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, kalau kita offline mungkin yang bisa menjangkau produk kita atau bisnis kita gitu ya, orang yang di sekitar tempat kita aja yang bisa menjangkau kita gitu, ke bisnis kita gitu ya guys. Tapi kalau misalkan kita menggunakan strategi digital marketing guys, orang dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu bisa mengakses bisnis kita kayak gitu. Contoh, ketika kita mempunyai bisnis ekspor ya guys, kita buat nih website kita, website untuk kita ekspor gitu ya. Nah, orang dari luar negeri, dari Amerika, dari Inggris, dari Malaysia itu bisa tahu kalau kita nih ada produk yang bisa kita ekspor ke negara mereka kayak gitu guys. Nah, itu pentingnya dan manfaat dari digital marketing guys ya. Berikutnya, manfaat digital marketing untuk UMKM ini adalah meningkatkan brand awareness ya guys. Digital marketing ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan brand awareness dan membangun citra positif di mata konsumen. Nah, jadi kita bisa membangun nih trust dari konsumen, citra kepada konsumen dengan konten-konten yang kita buat dan kita upload, kita posting di channel digital yang kita punya guys. Seperti itu. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan penjualan guys ya. Kita berbisnis ya, itu tentu kita ingin mendatangkan penjualan, kita ingin mendapatkan revenue. Nah, manfaat dari digital marketing adalah itu tadi, meningkatkan penjualan guys ya. Jadi
digital marketing itu dapat membantu UMKM untuk meningkatkan penjualan dengan menargetkan calon pelanggan yang lebih tepat dan lebih tertarget, guys. Jadi lebih memungkinkan untuk meningkatkan penjualan. Manfaat yang berikutnya, dengan digital marketing kalian bisa menghemat biaya karena digital marketing umumnya lebih hemat biayanya dibandingkan dengan marketing secara tradisional atau konvensional. Contohnya apa? Contoh, misalkan kita ingin memasang iklan nih di billboard ya, atau mungkin ingin memasang iklan di radio atau TV, itu kita membutuhkan biaya yang nggak sedikit dan nggak murah, guys ya. Nah, dengan digital marketing itu kita bisa lebih hemat biaya karena channel-channel digital marketing itu bahkan ada yang gratis, guys ya. Nah, kalau misalkan yang berbayar pun seperti iklan sosial media atau mungkin SEM itu ya nggak terlalu mahal seperti di TV atau billboard ataupun radio. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kayak gitu, guys. Tips dan trik memulai digital marketing untuk UMKM. Nah, berikut adalah beberapa tips dan trik memulai digital marketing untuk UMKM. Pastiin kalian tetap simak informasi ini sampai habis, guys. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah tentukan target market. Nah, ini penting banget ya. Langkah pertama adalah menentukan target market yang ingin dijangkau, guys. Dengan mengetahui target market, UMKM dapat membuat konten dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan akan lebih mudah untuk memilih channel marketing yang akan digunakan. Yang berikutnya adalah membuat website atau blog, guys ya. Jadi website atau blog adalah platform yang penting untuk UMKM dapat menjangkau target market dan memberikan informasi tentang produk atau jasa yang dimiliki, seperti itu. Karena orang Indonesia kebanyakan ketika ingin mencari informasi itu sebagian besar masih menggunakan search engine seperti Google kayak gitu, guys ya. Nah, baru berikutnya orang-orang mungkin akan mencari produk itu di sosial media atau di marketplace seperti itu. Yang ketiga adalah aktif di media sosial, guys. Nah, seperti yang aku bilang tadi, media sosial adalah salah satu channel digital marketing yang paling populer, guys ya, terutama di Indonesia. UMKM dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun brand awareness dan berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka kayak gitu, sehingga pelanggan mereka bisa menjadi lebih dekat dengan bisnis atau dengan kita sebagai business owner kayak gitu. Nah, pastikan ketika kita memiliki atau menggunakan sosial media ya sebagai media kita memarketingkan atau memasarkan produk kita, pastikan pelanggan itu harus tetap dibales, dilayani dengan sepenuh hati sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan yang lebih loyal kayak gitu, guys ya. Selanjutnya, guys, buat konten yang berkualitas kayak gitu. Jadi konten yang berkualitas adalah kunci ya untuk menarik perhatian target market kita. UMKM dapat membuat berbagai jenis konten ya, guys, seperti artikel, seperti video atau podcast. Nah, bisa juga kita membuat konten-konten gambar ya dengan desain yang simple kayak gitu tapi isinya menarik ya. Kita bisa menggunakan platform yang biasanya sering dipakai dan mudah seperti Canva atau mungkin kalau video kita bisa menggunakan CapCut ya, guys. Itu adalah platform-platform gratis yang bisa kalian gunakan juga untuk membuat konten. Selanjutnya, kalian bisa lakukan riset pasar. Sebelum memulai digital marketing, penting banget untuk melakukan riset pasar untuk mengetahui tren dan persaingan industri. Contoh, misal kalian ingin memulai strategi digital marketing kalian di platform sosial media TikTok misalnya, kalian bisa menggunakan TikTok Creative Center dan kalian lihat nih top produknya apa, terus tren masing-masing produknya seperti apa. Nah, jadi sebelum kalian menentukan nih, kalian bisa lakukan riset pasar terlebih dahulu kayak gitu. Yang terakhir adalah ukur hasil marketing atau pemasaran yang sudah kalian lakukan dengan channel-channel digital yang kalian pilih, guys ya. Setelah melakukan pemasaran atau marketing, penting untuk mengukur hasilnya, guys ya. Pemasarannya yang kalian lakukan ini udah berhasil, udah efektif atau belum kayak gitu. Nah, jadi ini untuk mengetahui efektivitas strategi yang kita gunakan kayak gitu. Nah, dengan menerapkan tips dan trik di atas ya, tadi yang sudah aku jelasin,
UMKM dapat memanfaatkan digital marketing untuk membantu pertumbuhan dan penjualannya, kayak gitu. Nah, mungkin next aku akan sharing gimana caranya menggunakan salah satu channel digital marketing bisa lebih efektif. Mungkin kalian yang ada pertanyaan atau Mas, coba dong bahas terkait TikTok Ads misalkan, atau bahas terkait sosial media organik misalkan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Feel free kayak gitu, jangan sungkan buat komen. Dan aku mohon sekali lagi buat kalian semua untuk subscribe channel ini, kalian like, kalian share juga supaya channel ini bisa terus berkembang kayak gitu ya guys. Nah, mungkin segitu dulu dari aku, sampai jumpa di video berikutnya guys. See ya.